Baik, penonton CP Channel Official dimanapun Anda berada, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin. Keberkahan, kesehatan, rezeki, umur yang barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, saya sedang sengaja berdua sama Pak Ican Kusnadi menjelang beliau ini mau naik haji. Nah, kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau podcast saya yang sudah lalu, seorang ibu yang berusia 80 tahun berangkat ke sana dalam rangka umroh, hampir teko sewaan gitu karena orang Sunda. Kita sekarang pengen tahu persiapan Pak Ican Kusnadi karena masih banyak ini Pak di belakang yang akan berangkat ke haji nanti, kira-kira berapa tahun nih harus nunggunya. Baik, assalamualaikum Pak Ican Kusnadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah Ustaz. Ya, baik Pak Ican Kusnadi. Ya. Kita tahu ya bahwa Pak Ican ini sedang mempersiapkan diri akan berangkat ke Tanah Suci Pak. Alhamdulillah. Persiapannya dari awal sampai jatuh pada bulan Juni Pak berangkat ya? Ya, sekitar Juni tanggal 10. Juni tanggal 10. Ya. Sebentar lagi pemirsa. Juni tanggal 10. Berarti 10 Juni 2023. Beberapa hari ke depan. Nah, seperti apa Pak persiapan Pak Ican mulai dari daftar dulu yang sudah berapa tahun? Maka ceritakan supaya ada sedikit wawasan bagi teman-teman kita yang punya niatan untuk naik haji. Maka Pak Ican. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk teman-teman terutama CP Channel di sini, terima kasih sudah mengundang saya untuk menyampaikan mungkin yang perlu saya sampaikan ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Tentang ada dua hal sih. Satu mungkin tentang persiapan ibadah haji bagi teman-teman semua juga sebetulnya nggak jauh, sama saja Pak Ustadz. Dan keduanya juga memang saya juga sedang punya tugas nih, yaitu sebagai panitia pelaksanaan penerimaan siswa baru ini Pak Ustadz nih. Di SMP PGRI 1. Iya betul. Betul Pak Ican. Baik, saya itu masih teringat waktu itu tahun 2013 dulu saya ngajar di sini, kepala sekolahnya masih Bapak Haji Akib Tarmana. Dia sempat bilang sama saya begini dulu pas saya ngobrol di mobil ya, waktu itu mau jalan kemana sambil panjang lebar. Dia bilang gini, Chan, kamu jangan beli rumah dulu atau bikin rumah dulu atau beli mobil dulu ataupun kendaraan yang lain sebelum mampu untuk daftarkan haji diri kamu. Saya teringat kata-kata itu, ya Allah. Saya ngomong ke istri, kepala sekolah bilang begitu seperti tadi ayah sampaikan. Mama gimana ini? Oh iya, ternyata saya didukung sama istri. Kebetulan ada uang sedikit, kita kumpulkan dikit-dikit, alhamdulillah sampailah di tahun 2013 itu saya punya porsi. Berarti Pak Ican waktu itu mendahulukan daftar haji sebelum membeli rumah atau membeli mobil. Dan punya kendaraan gitu ya, ada kendaraan apa saya belum punya waktu itu Ke tempat kerja menggunakan apa? Ya waktu itu masih jalan kaki ya, jalan kaki, belum punya kendaraan saya. Tantangannya itu sebelum punya kendaraan atau rumah daftar haji dulu. Itu saya ingat terus karena suatu saat nanti akan lama. Ternyata terbukti ketika saya daftar 2013 itu, pas saya cek porsi saya itu pemberangkatannya di 2020. Nah, 2020 2019 ya, 2019 2020. Artinya kan sekitar 7-8 tahun. Hanya saja waktu itu ada Covid. Nah, Covid udah sampai pada tahun 2019 2020 ya, antara itu betul. Terus pas Covid ya? Covid ya. Covid. Jadi Covid itu kan hanya tidak ada pemberangkatan ya. Covid-19. Tidak ada pemberangkatan ke sana, ya sudah, berarti memang belum waktunya. Akhirnya di tahun keduanya saya ada tuh tapi cadangan. Disitulah saya udah ada persiapan, saya udah cadangan, berarti memang harus sudah siap segalanya. Alhamdulillah, karena saya masih cadangan ternyata ya sedikit kan waktu itu yang pemberangkatan yang separuhnya. Akhirnya saya tidak ada juga panggilan ketika cadangan itu diambil, hanya beberapa saja, nggak banyak ya. Yang cadangan itu. Nah disitulah keberkahan ternyata ada Kalau seandainya waktu itu anak nggak melunasin waktu itu ya, mungkin kenaikan kena gitu kan. Sekarang kenaikannya lumayan. Oh, kalau belum lunas, betul. Andai kata waktu itu Pak Ican belum lunasi atau ya betul. Sekarang baru mau melunasi. Wah, itu kena biayanya besar. Karena ada kenaikan. Sedangkan anak waktu itu sudah dilunasi karena masih cadangan. Nah, itu kelebihannya. Dulu Pak Ican
seorangnya berapa naik haji itu? Dulu saya bayar kan 25 ya kalau nggak salah ya, berdua dengan istri. Berarti berdua dengan istri 50. Betul. Akhirnya saya lunasin. Kalau sekarang berapa Pak yang Pak Ican tahu? 51 juta, 49 ya 51 saya lihat di pelunasan saya, tetap di pelunasan itu 51 juta tuh. Kalau sekarang daftar. Memang kwitansi anak tuh 51 juta, tapi anak bayarnya waktu itu 25 ditambah 10 35 juta anak bayar, tapi di kwitansi 51. Artinya menyeimbangkan, memang harus bayar sekian gitu kan. Kalau kos sekarang. Dan di kwitansi tercatat 51 juta yang Anda lihat itu, walaupun bayarnya waktu itu 35-an. Apa yang terjadi Pak Ican begitu daftar tiba-tiba harus sekian tahun nunggu? Dalam hati Pak Ican gimana nih? Apa pasrah saja atau memang nggak sabar pengen? Memang kalau ke haji itu betul-betul ya tadi panggilan Allah, kita yakin kita mau persiapan seperti apapun kalau memang belum waktunya ya. Dan anak juga dulu berharap sesuai dengan tahun ya pemberangkatan, ternyata ya memang ada COVID kan, tidak kita sangka ya, harusnya dengan diundur ya mungkin itu yang terbaik, mungkin menurut Allah yang terbaik seperti itu. Memang itu Pak. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Betul. Husnuzon. Dan ternyata ada kebaikannya, saya tidak nambah lagi untuk pemberangkatan tahun ini. Biasa. Gini Pak, persiapan apa saja, surat menyuratnya, administrasinya yang disiapkan untuk berangkat haji itu apa saja gitu Pak? Ya jujur aja anak, yang namanya disuntik itu dari tahun 2020 disuntik terus kan, karena mau berangkat kan waktu itu udah berapa kali suntik meningitis, 3 kali deh kalau nggak salah anak tuh meningitis. Tahun berapa deh suntik meningitis? Itu tahun 2020 ya, meningitis yang pertama. 2021. Sedang COVID itu Pak? Iya, disuntik meningitis karena rencana mau berangkat waktu itu, ternyata kan disuntiknya ini di mana? Di rumah sakit? Di puskesmas. Diperiksa kesehatan secara total juga sudah beberapa kali ya, mungkin baru sekarang waktunya setelah diperiksa, alhamdulillah tidak ada perbedaan dari tahun ke tahun kesehatan, alhamdulillah. Kalau surat menyurat secara surat menyurat yang secara administrasi gitu, ya, saya KTP udah jelas ya Pak ya? Iya. Apalagi itu? Yang jelas tahun ini kita hanya membawa BPJS aja, tidak usah membawa yang lain-lain. Syarat untuk keberangkatan ini hanya membawa BPJS. BPJS. Tidak usah bawa KTP, tidak usah bawa apapun. Hanya BPJS itu luar biasa itu kemarin pada waktu manasik terakhir itu aja yang disampaikan. Silakan buat bawa, jangan bawa yang macam-macam karena sekarang itu semuanya udah teknologi ya. Jadi diceknya menggunakan teknologi juga gitu, tidak usah menunjukkan. Tapi kalau BPJS perlu dibawa kartunya. Karena kalau BPJS sudah dibawa berarti nama kita ada, terdaftar sudah Pak ya. Betul ya. Ini dengan KTP betul. KTP ya. KK dan lain sebagainya. Jadi tidak usah ada persyaratan bawa KTP atau lain sebagainya. Gini Pak, kalau daftar pertama kita mau naik haji itu sebenarnya kemana? Ke kelurahan atau ke kantor departemen agama? Ya, memang alurnya gimana nih? Memang yang namanya surat pengantar harus ada dari mulai RT, kemudian ke RW. Saya masih ingat ya, datang ke Pak RT, ngobrol dengan Pak RT, ada rencana di tahun ini gitu membayar pembayaran haji atau daftar haji. Kemudian saya ke Pak RW ya. Pak RW alhamdulillah waktu saya ngedaftar ke dia, Pak RW belum daftar, tapi waktu itu ternyata dia udah berangkat duluan. Mungkin itu salah satunya tadi. Pak Ican ada di RW berapa tuh? Saya di RW 13. Di RW 13. RW 13. Oh, Pak RW-nya ini ya Pak ya? RW-nya almarhum sekarangnya Pak Andi ya. Saya masih ingat Pak Andi. Ya. Dia ternyata udah menunaikan lebih dulu. Iya, mungkin waktu itu dia nggak bicara ke saya udah daftar atau belum, tapi yang jelas dia berangkat lebih dulu, alhamdulillah itu. Terus sekarang beliau udah dipanggil Allah lebih dulu ke alam barzakh sana. Baik. Kemudian Pak Ican bersama dengar-dengar Pak Ican sama mantan berangkat ya? Mantan pacar kali ya. Mantan pacar ya, betul. Kalau dengan mantan pacar, dan motivasinya memang dari dia ya, luar biasa dia. Pokoknya ayah, saya setuju dengan yang disampaikan kepala sekolah dulu, udah kita usahakan daftar haji dulu baru kita punya yang lain. Alhamdulillah tadi ya. Sekarang ya kendaraan juga punya, ya rumah punya. Kendaraan daftar sudah. Luar biasa ya. Mana dulu, kendaraan dulu apa rumah dulu Pak? Waktu itu seingat saya rumah dulu ya. Begitu daftar Allah kasih rumah. Setelah kasih rumah juga Allah kasih kendaraan. Iya, baik roda 2 maupun roda 4. Roda 2. Alhamdulillah ya ternyata ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Itulah pemirsa, kalau orang mendengarkan nasihat orang yang kita dengar nasihatnya baik, kita laksanakan, keberkahan Allah curahkan kepada kita.
Alhamdulillah. Betul. Gini Pak Ican, kita di SMP Negeri 1 Cibinong Bogor ini Pak sedang menerima murid baru kan ya Pak ya. Betul. Nah, gitu. Kira-kira Pak Ican kan mau berangkat ke sana ke Tanah Suci. Iya. Mungkin Pak Ican ada mau bicara sedikit bagi pemirsa di rumah yang mau mendaftarkan diri anaknya ya ke SMP Negeri 1 Cibinong Bogor. Nah, itu bangga Pak Ican. Ya, baik, untuk khususnya guru-guru SD kelas 6 dan kepala sekolah yang ada di Cibinong Citerep, karena lingkungan sekolah kita banyak yang mendaftar antara Cibinong dan Citerep, Ustaz. Baik. Nah, alhamdulillah memang mereka sudah mengenal saya, bahkan ada salah satu guru SD Cikaret 1 ya, itu dia ketemu di Manasik, ternyata berangkat juga dengan saya tuh ya. Namanya Pak Dadi Mulyadi ya, mudah-mudahan Pak Dadi Mulyadi menyaksikan juga tidak di Cikaret 1 ya. Amin. Alhamdulillah. Luar biasa tuh Pak Dadi, ternyata bareng berangkat dengan saya. Nah, kebetulan jujur aja saya sih memang karena aktif di PGRI ya. Saya aktif di PGRI cabang Cibinong, kebetulan saya dipilih waktu itu menjadi sekretaris umum. Sekretaris umum di PGRI cabang Cibinong. Nah, sehingga otomatis saya dikenal lah dengan guru-guru SD itu. Siapa sekretaris umumnya, siapa ketuanya kan Pak Tatang ya. Pak Tatang Tarmana. Jadi alhamdulillah tahun ini saya lebih dikenal lagi, bukan hanya dari SMP PGRI 1 Cibinong, tetapi Sekum PGRI katanya seperti itu. Nah, sehingga saya leluasa presentasi, mungkin Ustaz juga pernah ikut ya, pernah ikut presentasi kita ke SD-SD ya, mereka mengenal saya bukan hanya guru SMP PGRI Cibinong aja, tetapi pengurus PGRI, sehingga saya berpesanlah kepada guru-guru SD ya, PGRI ini kan milik kita bersama. Kalau kita membesarkan sekolah ini khususnya untuk sekolah-sekolah SD ya dan madrasah MI, PGRI ini sumbangsinya saya rasakan untuk kegiatan kita di PGRI ini, sekolah-sekolah PGRI ini besar sekali gitu untuk membantu kegiatan, dan saya tahu persis sumbangan kalau ada kegiatan ini itu ya kita minta bantuan ke sekolah, salah satunya ke sekolah PGRI yang ada di Cibinong. Itu kan ada SMP PGRI Cibinong, nah SMP-nya salah satunya tadi ya, ada SMA-nya SMA PGRI Cibinong, ada SMK PGRI 1, 2, dan juga ada, sehingga kegiatan ini tertopang sekali kalau kita adakan satu kegiatan apapun di PGRI Cibinong ini terbantu. Nah, apalagi ini para kepala sekolah SD se-Cibinong ya, ayo kita sama-sama. SMP PGRI Cibinong ini adalah sekolah Anda semua gitu. Maka dengan majunya SMP PGRI Cibinong, dengan mengirimkan siswa Bapak dan Ibu guru kelas 6-nya ya, dengan memberikan pemahaman juga kepada orang tua bahwa SMP PGRI Cibinong ini memang udah luar biasa kegiatannya. Kita pagi hari sholat duha, pembinaan anak ini kita berikan pembinaan yang luar biasa, sehingga lulusan dari SMP PGRI Cibinong ini mereka wajib baca Al-Quran itu harus sudah bisa gitu. Bisa. Kita seperti itu. Jadi kita tidak menamakan SMP IT ya, tidak, tapi kegiatan kita persis sama dengan seperti itu. Yang kegiatan agamanya juga kita banyak banget Pak Ican ya. Banyak sekali, luar biasa. Mudah-mudahan kepercayaan dari guru-guru SD memberikan kepercayaan lagi kepada orang tuanya. Inilah ternyata ada sekolah PGRI terbaik se-Jawa Barat gitu itu dalam kegiatan. Futsalnya kemarin kita di GOR itu memenangkan dari sekolah-sekolah negeri yang lain. Alhamdulillah juara 1 gitu. Juara 1 kemarin. Betul. Futsal ya Pak. Betul. Di mana tuh Pak? Di GOR Artika ya, Cilodong. Di GOR Artika Cilodong kita udah sekian banyak peserta SMP negeri swasta se-Bogor Depok, tapi PGO juara 1 ini. Luar biasa. Tambah lagi kemarin talent di SMA PGRI 1 itu diikuti sekolah-sekolah negeri juga sama SMP swasta juga banyak. Tapi kita tampilkan salah satu murid kita yang bernama Syifa, tampil dengan storytellingnya luar biasa, dan ternyata juri pun tidak tutup mata kalau memang itu anak tampil dengan talent yang luar biasa, dia jadi juara juga. Alhamdulillah. Selamat untuk Syifa ya, betul. Yang sekarang akan lulus dari SMP Cibinong. Iya betul. Ini Pak Ican, seandainya kita kan heterogen ya Pak ya, maaf dari segi ekonomi kita. Betul. Jika ada orang tua murid yang ingin menyekolahkan ke sekolah PGRI 1 Cibinong Bogor ke kita Pak Ican, betul. Tapi dia anaknya yatim gitu Pak. Iya, betul. Mungkin ada kebijakan lain nggak Pak? Betul, kebijakan dari SMP PGRI Cibinong ini banyak sekali yang saya tidak temukan di sekolah lain ya, jarang sekali. Pertama,
ini anak-anak alumni ya. Halo alumni, semua alumni SMP PGRI Cibinong yang anaknya mau disekolahkan di sini itu dapat diskon. Silakan nanti ya, kita akan kasih diskon. Diskon ya, Pak? Iya, jadi kalau anaknya banyak, ternyata kemarin ketika ada orang tua kesini, Pak Ican, saya kan anak saya sekolah di Pak Ican, anak saya kan murid Pak Ican, jadi ini cucu Pak ya. Wah, itu ramai kayak gitu, alhamdulillah ya. Iya. Dan ternyata alumni SMP PGRI Cibinong ini percaya sama alma maternya, sehingga banyak yang sekolahkan ke sini. Alhamdulillah. Itu yang pertama, untuk alumni dapat diskon. Kemudian untuk Yatim. anggota PGRI dulu. Oh, anggota PGRI yang udah pasti banget terimanya bakal dapat ketika dia memang ada keterangan alumni, keduanya anggota PGRI. Anggota PGRI gini Ya, maksudnya, seorang guru betul, pasti yang seorang sudah guru. membuat kartu PGRI. Nah, jadi syaratnya itu dia harus punya kartu PGRI ditunjukkan kepada kita. Kita sekolah PGRI akan sangat menghargai dia selaku guru, kita bantu, ada bonus atau diskonnya. Ya. Kalau Pak gurunya belum punya kartu PGRI, gimana caranya supaya ingin dapat tinggal diskon? ngomong sama saya Tan ke orang Cibinong, karena tugas saya salah satunya bikin kartu PGRI. Aku sekretaris umum ya. Salah satunya daftar ke kita. Boleh nanti hubungin saya. Oh gitu. Kalau pengen dapat kartu PGRI, iya betul. daftarnya ke Pak Ican. Daftar bisa lewat saya. Daftarnya kemana tuh Pak? Ada linknya, Ada link namanya aplikasi, ada adminsik, ada newsik. Nah, nanti di sana mereka daftar, nanti kita verifikasi. Kalau mereka daftarnya betul, dapat nomor KTA-nya, Iya. kita ajukan ke kabupaten untuk dibuatkan kartu, seperti itu. Nah, yang terakhir ya tadi ya, tadi fakir miskin dan anak yatim. Anak yatim, Nah, ya. ini sebetulnya memang tidak banyak kuotanya, kita batasi gitu ya, karena memang kita tidak banyak. Tidak seperti dulu tadi. Jujur aja beberapa tahun yang lalu siswa kita bisa sampai 550 orang kan. Jumlah siswa SMP PGRI Cibinong pernah 1.700. Karena waktu itu tidak ada pembatasan. Oh, sekarang kan kelasnya harus 32 maksimal. Maksimal 32 betul. per kelas. Nah, jadi kita kalau 10 kelas hanya 320. Beda dengan dulu bisa sampai siswa totalnya 1.700. Sekarang udah tidak mungkin kan. Tidak Paling mungkin. banyak sekarang ya 1.000 lebih dikit lah. Alhamdulillah kita tercapai, dan tahun ini pun lulus 311. Artinya kita menerima tidak jauh dari itu yang sudah keluar kan. Tapi kalau misalkan masih banyak juga nggak masalah. Sehingga tadi yang Ustadz sampaikan, untuk fakir miskin juga dengan anak yatim kita bisa hanya ada keterangan yang dikeluarkan dari kelurahan. Biasanya dia minta ke RT dulu, ke RW, ke kelurahan. Nah, seperti itu Tad. Baru diajukan ke sekolah. Nanti layak tidaknya kita akan berikan. Yang jelas ada, cuman tidak terlalu banyak gitu. Yang jelas ada tapi tidak banyak, sehingga ketika orang tua menyampaikan ini SKTM-nya ya kita akan terima gitu. Cuman ada berapa banyak kita akan seleksi. Pokoknya daftar aja dulu ke SMP PGRI 1 Ya Cibinong Bogor gitu, Pak Ican. betul ya betul. Ini gini Pak, orang banyak juga bertanya kalau orang yang pindahan kayak gitu Ya, dari ya. Jakarta. Kemarin itu saya mendapatkan beberapa anak yang mau pindah bahkan dari Jawa mau pindah ke SMP Ya. 1 Cibinong Bogor. Mereka menanyakan kalau SMP Vego apa bedanya dengan SMP PGRI 1 Cibinong Bogor. Nah ini nih Pak. Iya, luar biasa ya. Sebetulnya saya sendiri selaku guru dulu tuh pego apa? Ini anak saya ngomong pego aja gitu. Ternyata pego itu kalau bahasa Sunda serem memang tadi artinya, tapi kan bukan itu yang dimaksud, bukan pego nggak bisa ngomong, tapi bukan. Oh, Kalau iya. sudah tapi ini pego itu PGRI Golep. Jadi kita sekolah PGRI Golep. Nah, di belakangnya ada 41 karena memang nomornya nomor 41 sekolahan kita ini. Kalau Oh, dilihat di Pego depan 41. SMP PGRI Cibinong nomornya 41. Ini nomor apa? Nomor Nomornya biasa kita di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat itu ada nomor-nomor rumah. Nah, SMP PGRI Cibinong itu 41. nomornya 41 sampai hari ini. Saya pikir nomornya nomor 56 Pak. Tapi 41 bukan, 41 betul. Baik. Makanya kita pertahankan itu. Mudah-mudahan. Terus apa lagi tadi? Mudah-mudahan Pak Ican ya, Ya. Banyak yang mendaftar ke sekolah. Amin. Walaupun swasta kita kan Betul, banyak juga. betul, terasa sekali banyak saingan, tetapi SMP Cibinong ini sampai hari ini bisa bertahan. Kenapa? Karena hasilnya yang ditunjukkan kepada masyarakat memang terbukti ya, baik dalam kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikulernya, dan hasil nilai-nilai banyak yang masuk ke negeri juga SMA-nya, ke SMK-nya. Jadi bisa dia masyarakat, oh bisa ternyata ya dari SMP PGRI Cibinong masuk ke SMA negeri, ya bisa lah. Ya, Karena bisa. pembinaan kita, pendidikan kita mungkin dengan cara guru-gurunya juga alhamdulillah ya, yang saya lihat sih Ya. guru-gurunya pada disenangi sama anak-anak, pada alhamdulillah. Alhamdulillah. Termasuk saya. Termasuk saya ya. Saya kira cukup Pak Ican ya. Siap.
omong-omong kita di sore hari ini. Semoga Pak Ican berangkat ke tanah suci Amin. dalam keadaan Doanya sehat saja walafiat, ya. rezekinya juga dilimpahkan oleh Allah, kesehatannya dan dilancarkan naik haji. Amin, amin. Baik. Pemirsa penonton Capi Channel Official, demikian wawancara saya dengan Pak Ican, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMP 1 Cibinong Bogor. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan kita yang akan datang di lain kesempatan tentunya dan di acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.